Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, di malam ini kita belajar dulu ya. Mungkin kemarin market yang lagi nggak enak banget gitu. Terus banyak porto yang hancur-hancuran juga gara-gara itu loncat-loncat, tiba-tiba sehari hijau, sehari merah, besoknya hijau lagi, itu ISG lagi nggak enak banget. Oke, cukup dimaklumin ya karena ini kita lagi ada rotasi sektoral kalau saya lihat ya. Ini mungkin sampai bulan Agustus marketnya kayak gini gitu. Masih bakal sideways saja. Nah, oke. Nah, di sini pada malam hari ini kita ngambil temanya itu investasi saham. Kok nggak pernah untung gitu. Ada pertanyaan. Karena ada beberapa juga di grup bilang sudah hampir nyerah gitu ya. Kenapa sih mereka nggak pernah, teman-teman ada yang nggak pernah untung dan hampir nyerah gitu di saham itu? Karena emang di saham itu ada yang bilang orang yang akan survive di pasar modal itu 2 tahun gitu. Kalau dia udah 2 tahun dia survive biasanya akan bertahan gitu. Om Bekti aja, Bekti Sutikna itu survive-nya dan mulai ketemu dengan metodenya itu di tahun ke-10 gitu. Tahun 10-nya kalau teman-teman baca di bukunya Super Scalper ya. Nah, itu dia udah 10 tahun itu akhirnya dia mutusin buat jadi full time trader dan udah ketemu metode yang pas sama dia. Nah, gitu. Terus. Tapi apakah kita harus nunggu 10 tahun juga? Ya, ini nggak pengen dong gitu. Mungkin sama lah, apa sih namanya, kalau bisa cepet ya kenapa enggak gitu. Kayaknya mulai banyak yang belajar sana sini gitu. Nah, tapi yang perlu kita tekankan, kita belajar sana sini jangan cuma ngambil stock pick-nya doang gitu, tapi ilmunya yang diambil. Dan tentuin juga dipelajarin itu kenapa bisa milih pakai metode ini, metode itu. Juga nanti teman-teman ujung-ujungnya akan belajar gitu. Nah, oke, langsung aja ya, saya mulai. Oke. Nah, oke. Seperti biasa saya kenalan dulu. Mungkin buat teman-teman yang baru bergabung gitu kenal, ini nama saya Adim, saya insurance spesialis di Mirai Aset Sekuritas cabang Pacific Century Place. Itu kontak saya kalau seandainya ada mau tanya-tanya secara personal silahkan aja, nggak apa-apa. Telegram kita, Instagram, sama YouTube-nya ya, channel YouTube-nya ada di situ. Oke. Dan di situ saya lebih fokus ke edukasi. Itu seandainya teman-teman mau tanya personal ya nggak masalah, tanya aja. Nah, ini ada beberapa quotes ya. Mungkin ada beberapa video tentang kenapa orang tuh akan tertarik dengan saham seperti apa. Oke, saya coba putar dulu ya. Ini pertama dari Pak Lo Keng Hong. Harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal. Di pasar modal itu. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Ada uang yang begitu banyak di pasar modal. Oke, dia bilang harta karun terbesar itu nggak ada di dasar laut, tapi di pasar modal. Indah ya, nice banget. Oke, buat orang apa sih namanya mau kaya juga katanya di pasar modal, betul itu nggak salah dan diaminkan juga sama Sandiaga Uno, dan Sandiaga Uno ini merupakan salah satu investor juga. Oke, kita coba. Harta karun. Udah Om, gantian Om. Maka Bapak bisa sekaya sekarang kalau tanpa berinvestasi, kalau hanya kerja aja. Nggak bisa. Jadi, kata Sandiaga. Kalau dilihat net worth seseorang, kalau net worth itu bahasa simpelnya mungkin adalah kekayaan untuk kesejahteraan. Itu kalau dilihat dari komposisi, hampir 90% dari kekayaan saya itu ada di surat berharga. Dan surat berharga itu 80% atau 75% adalah sahamnya. Kekayaan terbesarnya itu ada di saham. Nah, Sandiaga. Dua orang ini udah bilang nih gitu. Bisa menjadi satu bilang harta karun terbesar itu ada di mana? Itu di pasar modal. Pak Lo Keng Hong, dan benar dia membuktikan karena aset dia tumbuh berkali-kali lipat dari pasar modal, dari saham. Kemudian Pak Sandiaga Uno melalui perusahaannya Saratoga Group ya, dia berinvestasi di saham juga,
Tuh, dia bisa menyebutkan 75% dari kekayaan dia itu ada di saham, paper asset. Nah, tapi permasalahannya sekarang yang terjadi, yang terjadi sekarang kalau tanpa yang terjadi di kenyataannya gitu. Kenyataan dan banyak teman-teman di pasar modal itu malah kejadian kayak Yuda Keling. Kita coba. Salam nyangkut rekan-rekan semua. Jadi kemarin gue bikin video dan nanya saham apa yang harus gue bahas biar supportnya jebol. Dan banyak yang komentar BBCA. Buat gue komentar kayak gini ini tuh kurang bijak. Karena perusahaan Bank BCA itu adalah perusahaan dengan market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia, sekitar 860 triliun. Jadi pergerakan saham Bank BCA udah pasti mempengaruhi pergerakan indeks secara keseluruhan. Betul, dikasih teori ini. Kalau kita lihat chart di IHSG 1 bulan terakhir itu mirip-mirip sama chart Bank BCA. Jadi janganlah komentar kayak gitu, jangan doain kayak gitu. Lagian Bank BCA kayak gini aja, gue udah minus 8%. Kalau makin turun, gue menyangkutnya makin dalam. Mau average down, harganya mahal. Oke, mungkin yang di halaman Yuda Keling itu juga di sebagian teman-teman juga mengalaminya gitu. Yang pertama tadi di slide awal tadi bilang Pak Lo Keng Hong bilang bagus, tren ini saham harta karun. Kemudian Pak Sandiaga Uno juga bilang ini saham harta karun. Kemudian kenyataannya dan kebanyakan kita banyak seperti Yuda Keling gitu. Mana harta karun, yang ada gue rugi mulu gitu kan. Nah, pertanyaan sekarang salahnya di mana gitu. Salamnya mulu. Nah, sekarang pertanyaan salahnya di mana? Kenapa bisa ada orang yang sukses dan ada orang yang gagal? Gitu. Dan kebanyakan investor baru itu nggak akan bertahan dan hanya sedikit orang yang akan bertahan di pasar modal. Kalau saya bilang tadi di awal, itu yang banyak bertahan itu kalau dia bisa survive di 2 tahun pertama dia di saham. Gitu. Nah, kesalahannya ada di mana? Oke, ketika kita bicara trading saham atau bisnis atau apapun gitu, yang harus kita miliki, modal utama yang kita miliki ada 3. Pertama itu money, atau keuangan kita. Kemudian ada metode yang cara yang kita pakai. Dan ketiga ada mindset. Nah, kita breakdown dulu satu-satu. Oke, money di sini teman-teman, apalagi kalau udah dibuka akun di Mirai Asset ya, itu dengan modal 10 juta, itu menurut saya money-nya udah ada. Power untuk membeli saham itu udah ada. Nah, tapi pertanyaan kedua, money ini teman-teman bisa manage-nya. Sudah bisa mengatur porsinya nggak gitu. Ini uangnya tuh uang yang dingin nggak gitu, untuk emang benar-benar investasi nih uangnya, bukan uang panas hasil minjem gitu. Terus lagi apa yang lebih parah, nggak DBPKB motor. Kalau teman-teman baca di bukunya The Super Scalper-nya Mas Bekti, dia sempat nggadain motor dengan uang panas itu. Dan itu jadi suatu pelajaran juga buat dia. Nah, kesalahan-kesalahan kayak gitu, ya biar aja dia yang lakuin, jangan kita yang lakuin gitu. Jadi di sini money itu penting gitu. Uang yang kita pakai di trade saham itu emang harus benar-benar tuh uang dingin gitu. Emang buat uang investasi gitu. Jadi uang investasi ini yang nggak ganggu keuangan dapur kita gitu. Emang benar-benar emang buat modal bisnis kita lah gitu. Nah, kemudian kedua ada metode. Nah, metode gitu, cara kita untuk berperang gitu, untuk kita berbisnis gitu. Nah, ada orang yang pakai moving average, ada yang pakai tarik garis, ada yang pemhimawan mungkin dia cuma baca tape reading bid offer gitu. Terserah, banyak metode masing-masing. Nah, makanya di sini mungkin teman-teman juga banyak gabung di grup sana, grup sini, akhirnya bingung ujung-ujungnya. Nah, mungkin saran saya mulai dari sekarang, keluar dari semua grup itu, cukup tentuin satu grup yang menurut teman-teman cocok sama teman-teman metodenya, dan pelajarin metodenya. Metode, pelajarin, dan adaptasi dengan yang sesuai sama yang teman-teman cocok stylenya gitu. Jangan copy plug gitu. Kalau copy plug itu nggak akan bisa berhasil, karena pernah juga saya share beberapa video yang lalu, minggu lalu, itu kan sistem trading yang paling baik itu ialah yang cocok sama yang nemuinnya gitu, bukan orang yang ngikutinnya. Yang saya temuin belum tentu cocok di teman-teman gitu. Yang Syafiq pakai belum tentu cocok di teman-teman, Pak Dedi pakai belum tentu cocok di teman-teman. Silakan teman-teman ikutin yang menurut teman-teman cocok dan improve gitu sama diri teman-teman, mana yang paling enak makanya. Nah, nanti
metode ini bakal ketemu sendiri seiring berjalannya waktu gitu. Terus belajar, jangan pernah menyerah gitu. Nah, kemudian yang paling penting dari kedua ini, di selain money manajemen gitu, pengaturan keuangan HK berapa persen, kemudian metodenya memakai metode mungkin moving average atau tarik garis Fibonacci segala macam. Nah, yang paling penting dari semua itu kalau saya bilang persenan, ini 80%-nya ada di mindset kita, di psikologi kita. Karena saham ini itu kalau teman-teman sadarin ini itu adalah permainan psikologi, teman-teman. Jadi ketika saham itu listing ya, sampai dia mungkin nanti delisting, jumlah saham yang beredar itu nggak akan pernah bertambah. Oke, itu perlu kita garis bawahi, tidak akan pernah bertambah kecuali kalau dia ada corporate action kayak right issue segala macam, saham bonus segala macam. Nah, itu mungkin akan bertambah jumlahnya. Kalau dia nggak ada corporate action, itu barang tuh segitu-gitu doang gitu. Barangnya itu cuma mungkin perusahaan hanya mengeluarkan 25% gitu. Totalnya itu mungkin ya 1.000 lembar anggaplah ya. Nah, 1.000 lembar ini sampai dia delisting itu nggak akan pernah bertambah lagi jumlahnya kalau dia nggak ada corporate action. Nah, dengan jumlah 1.000 ini, gimana cara memainkan psikologi orang itu untuk mau beli nih sahamnya ini, si kertas ini di harga tertentu gitu. Oh, ini udah bagus gitu. Ada yang bilang lagi, oh ini nggak bagus. Nah, makanya psikologi di situ dimainkan. Nah, mindset di sini itu yang paling penting, gitu, teman-teman. Nah, Kak Pak Oke Hong dia bilang orang yang akan sukses itu orang yang sabar karena dia investor, value investor, dan dia ada metode sendiri. Nah, metode Pak Loknya udah ada dia. Dan Mas Bekti, menurut dia, metode dia yang paling cocok dengan dia itu scalping gitu. Mindset dia udah cuan dikit, taking profit. Nah, siapa yang paling benar gitu ujung-ujungnya? Ya terserah, semua benar selagi cuan. Gitu, semua benar selagi cuan. Oke? Nah, mindset di sini itu kita setiap orang beda-beda dan setiap orang punya pandangan beda-beda. Kayak di suatu saham, kadang di live trading tebar kan biasanya ada saya sama Syafiq gitu kan. Kadang kita kan nggak sependapat gitu. Menurut Syafiq bagus, menurut saya nggak bagus gitu. Nah, yang itu maksud saya teman-teman. Di sini kita tuh mindsetnya harus benar dulu gitu. Mindsetnya benar dulu gitu dan ada metode yang kita patokin gitu dan kita harus yakinin gitu. Nah, dari mindset ini, maksud saya, kalau saya hanya akan trading di saham-saham uptrend, dan biasanya saya lebih suka swing, gitu. Nah, Syafiq, itu dia mungkin banyak scalping, tapi saya juga ada scalping sih, tapi nggak terlalu banyak, nggak terlalu sering, gitu. Nah, dia scalping, gitu. Sama Om Ijal tuh sering scalping. Nah, kalau saya scalping, itu porsinya sangat kecil sekali. Nah, sementara si Syafiq itu bisa sampai 50% modal dia, kalau saya nggak nyampe. Saya hanya dikit, saya karena banyak kan saya swing. Nah, mindset di sini kan orang beda-beda gitu. Nah, mindset di sini yang akan kita tekankan. Nah, di sini saya akan coba kasih gambaran di sini ya, gambaran mindset trading yang benar tuh seperti apa sih gitu. Menurut saya ya, mindset trading yang benar itu menurut saya seperti apa? Bentar dulu. Om Andri mungkin ini ya apa sih namanya di mic-nya itu di ini ya, coba di logout dulu deh, logout dulu. Open speaker tuh benar, open speaker. Oke, ya lanjut aja ya. Nah, mindset di sini paling penting gitu. Nah, mindset yang benar ini kayak gimana sih gitu. Nah, menurut saya ya. Nah, ini akan saya jelasin gitu, di sini. Nah, di sini banyak orang bilang kan trading atau investasi gitu. Ya, trading atau investasi. Kalau opini saya pribadi, saya nggak. Tapi terserah ini kan kita negara freedom of speech ya. Saya punya opini masing-masing, terserah mungkin akan diserang sama orang. Saya akan bilang saya tidak ada namanya investasi kecuali di banking. Saya punya statement gitu. Kenapa teman-teman? Kalau saya bilang gitu,
Kalau investasi berarti kan nyimpen jangka panjang. Jangka panjang artinya dan kita harapin juga return-nya akan tinggi kan gitu. Dan kalau yang menjadi acuan kita kan indeks IHSG gitu. Nah, IHSG ini dipengaruhi dengan banking gitu. Saya nggak menyalahkan kalau ada argumen lain, tapi menurut saya, opini menurut saya investasi itu hanya ada di banking. Di sektor lain menurut saya enggak gitu. Menurut saya enggak. Di sektor yang lain atau di saham-saham yang lain itu cuma untuk swing atau trading. Jadi udah profit taking profit, udah cuan taking profit gitu. Nah, kenapa saya berani bilang gitu? Oke, ini kita coba lihat ya. 7 emiten di Indonesia dengan kapitalisasi pasar jumbo. Ini saya lupa nih sumber dari mana, saya nemu di internet. Nah, coba lihat teman-teman. Banking semua ya, big caps ya. Tuh, yang nguasain pergerakan dari indeks, terutama BCA, BRI, sama Mandiri. Nah, kalau teman-teman emang mau investasi, masuk dong logika saya yang saya bilang tadi, ya di banking ini gitu. Yang memang buat nyimpen tuh emang di banking ini, karena pergerakan indeks IHSG itu akan tercerminkan juga dari pergerakan saham-saham ini gitu. Oke, saya kasih bukti. Nih buktinya. Ini chart. Oke, gue nyalain dulu. Ini salah. Ini salah. Masih balikin. Nah, misalnya. Nah, ini ya. Nah, ini chart ISG 10 tahun terakhir ya. Nah, naik turun, naik turun. Tapi secara jangka panjang kita lihat uptrend ya. Nah, uptrend, masih uptrend. Nah, ini ISG ini selama 10 tahun terakhir, yaitu plus 74%. Oke. Nah, 74% ini kan artinya ke semua, anggaplah ISG ini indeks harga saham gabungan. Artinya semua saham yang di bursa itu tercerminkan dari sini. Padahal enggak. Gitu. Tergantung dari bobot perusahaannya gitu. Bobot perusahaannya yang paling besar tadi ya di perusahaan-perusahaan ini gitu, paling mempengaruhi. Nah, kita coba lihat BBCA. BBCA 10 tahun terakhir itu plus 337%. Belum ditambah dividen ya. Belum ditambah dividen, profitnya pasti lebih dari yang ini. Nah, ini grafik pergerakan BCA. Kemudian kita lihat di sektor lain. Nah, ini ada Telkom. Telkom ini sempat sideways 2 tahunan di sini. Ini 10 tahun terakhir ya, 10 tahun semua ya. Tuh, Telkom 10 tahun terakhir. Nah, dia sideways aja. Ini sampai saat ini sih masih sideways nih. Belum break lagi nih. Nih, di Telkom. Ini di 10 tahun terakhir juga ini plus 194%. Tapi kalau kita yang baru masuk di beberapa tahun terakhir, itu malah justru minus kan di sini. Beda dengan BCA. Kita masuk anggaplah tahun 2020 nih. 2018 atau nah di sini pasti naik tuh. Naik. Banking, saya memang bilang banking gitu. Nah, kemudian coba lihat di Astra. Astra malah minus gitu. Astra malah minus. Maka ada orang bilang, ya investasi saya nggak percaya gitu. Kecuali di big banks, di empat bank besar tadi. Karena emang dia yang pengaruh ISG gitu. Ini ngerakin gitu. Kalau saham yang lain, coba lihat. Kayak gini gitu. Malah minus gini si ASI-nya ya. Astra. Yang memang investasi kayak gitu. Nah, terus yang paling penting itu teman-teman, kenapa sih BBCA bisa naik-naik terus? Nah, itu yang paling penting deh. Kalau kita breakdown lagi, ternyata di saham itu ada siklus, ada yang namanya di sini akumulasi, kemudian sempat naik, kemudian di sini reakumulasi lagi, baru naik lagi, markup ini namanya, ini markup. Nah, di sini dia mulai distribusi, fase distribusi. Nah, distribusi turun, breakdown, terus di sini ada redistribusi ulang lagi, seolah-olah dia bakal naik lagi. Ada yang naik lagi, ada. Tapi ada, kalau dia turun lagi, berarti lagi dia markdown. Nah, kemudian di sini akumulasi lagi dan mulai lagi fase ini. Nah, fase-fase ini itu harus kita pahamin teman-teman. Nah, di sini nih yang akan menentukan kita sukses trading atau enggak. Nah, balik lagi coba kita lihat
chartnya kayak gini. Nah, IHSG di sini kan ketika kelihatan kan, fasenya fase uptrend kan. Nih, naik, ini turun. Nah, di sini ada distribusi, ada apa sih namanya, akumulasi tadi kan. Ternyata naik lagi, kemudian turun lagi. Nah, di sini ada akumulasi lagi, naik lagi gitu. Kan kelihatan dari IHSG gitu. Nah, kayak sama kayak BBCA nih. Ini fasenya uptrend, teman-teman, masih uptrend. Nah, investasi yang dikatakan investasi, kalau mau nyimpen, kalau mau nge-hold, itu di saham yang kayak gini, teman-teman. Yang fasenya lagi fase naik nih. Fasenya lagi markup gitu, lagi naik gitu. Kalaupun akumulasi buat naik tinggi, lebih tinggi lagi. Nah, coba bandingin dengan Telkom yang dia cenderung sideways. Cenderung sideways. Nah, coba lihat di situ-situ aja gitu. Area-area Telkom di situ-situ aja. Ini area-area sini area-area jual. Gitu. Area sini area jual. Beli itu deket-deket sini. Nah, sideways itu nih kelihatan. Nah, sideways itu udah kayak gini nih, nggak kemana-mana sahamnya tuh, nggak kemana-mana. Tinggal lihat jebol ke bawah atau jebol ke atas gitu. Oke. Nah, kalau saham itu lagi dia fasenya sideways, kita beli dekat support, jual dekat resisten. Nah, contoh kayak Telkom. Kita belinya dekat area-area ini, area-area ini. Kita beli nih. Tuh. Ini lagi candle mepet-mepet, ini candle monthly teman-teman semuanya ya. Ini mepet-mepet kayak gini, ini fase-fase dia lagi akumulasi, lagi sideways-nya akumulasi. Nah, ini lihat breakdown ke bawah atau ke atas. Nah, kalau ke atas ya udah. Ini kita bisa mulai lihat area-area jualnya. Nah, kalau dia turun lagi, ya jangan usah di hold dari sini, udah buang dulu. Ini emang udah area-area mahalnya. Area jualan, area resisten. Turun lagi ya udah, kita mulai tampung-tampung lagi di area sini. Nah, kalau udah candle-nya nyatu-nyatu kayak gini, nah itu udah mulai fase akumulasi, berarti ini naik kan buat. Kemudian ada akumulasi lagi. Nah, ini naik, ini turun. Nah, ini turun ini lagi hindarin dulu nih. Karena nunggu dia diam dulu nih, ngebasis dulu. Bikin dia candle berapa candle diam gitu. Nah, baru lihat nanti dia break ke atas atau break bawah. Ini ikut kita. Kalau dia ternyata akumulasi buat naik lagi kan, karena kalau kita lihat dari chartnya, dari yang ini itu dia kan lagi markup tuh. Kalau kita lihat tuh sini, nah ini ada sideways mulai naik lagi kan tuh. Nah, ini sideways naik. Nah, di sini lihat tungguin. Nah, ini sideways. Nah, lihat dia break ke atas atau break ke bawah. Gitu. Ini kalau mau invest di saat kayak gini. Oke, ini fasenya masih uptrend. Masih sideways nih, kelihatan masih sideways. Nah, ini beda lagi sama ini downtrend. Terus high-nya terus makin ke bawah, low-nya makin ke bawah juga. Tuh. Nanti dulu gitu. Si Astranya ini. Nah, tapi secara jangka pendek, coba teman-teman lihat. Nah, ini dia sempat higher. Nah, ini kan fase apa sih namanya? Kalau kita bilang tren kan, nah ini dia lagi ini minor nih, uptrend minor. Tapi di sini, nah lihat nih di daerah sini dia daerah sideways-nya ini dia breakdown ke bawah atau dia bakal mantul lagi ke atas. Kalau mantul lagi ke atas yang menarik gitu. Nah, fase-fase ini nih, yang kayak gini, ini fase-fase ini teman-teman ini harus mindsetnya harus benar dulu di sini. Mindsetnya harus benar dulu di sini. Oke, anggaplah teman-teman beli dari sini. Oke, beli dari sini, ikut akumulasi. Naik kan? Oke, di sini sideways lagi. Nggak ngapa-ngapain, masih nge-hold gitu. Naik lagi. Oke. Nah, di sini naik lagi. Terus di sini sideways. Nah, pas di sini ternyata dia habis sideways, ternyata dia breakdown, ya udah, jual gitu. Jual, selesai. Trennya selesai. Nggak saya bilang, swing tadi. Kita invest itu di saham yang lagi uptrend, teman-teman. Kalau kita nge-hold atau invest, anggaplah invest itu gue samain dengan kata-kata hold ya. Di sini kosakata invest gue sama dengan hold gitu. Berarti gue bakal nge-hold saham ini, bakal nyimpen saham ini selagi dia lagi uptrend. Pastinya lagi uptrend, lagi naik kayak gini. Nah, apalagi kalau teman-teman yang telat masuk, baru masuk di area kayak gini. Terus dia breakdown sini. Nah, teman-teman harus rela. Ini udah selesai gitu. Naiknya udah selesai. Jual gitu. Cut loss. Karena kita nggak tahu bottomnya di mana gitu. Ini ya ada akumulasi lagi, didistribusi lagi di sini, terus akan turun lebih dalam lagi. Yang namanya kita investasi, itu uang kita harus bertambah, teman-teman. Bukan berkurang gitu. Namanya kita di sini tuh berdagang gitu. Di berdagang, kalau dagang kita tuh harus untung gitu, jangan mau uang kita kurang gitu. Jadi kalau nggak sesuai dengan plan kita ya udah jual gitu, jual rugi. Nah, ini ya, tren ini harus teman-teman pahamin. Kalau uptrend tuh naiknya lebih tinggi terus, low-nya lebih tinggi gitu. High-nya lebih tinggi terus. Nah, kalau downtrend
Ini udah gue ulang berapa kali, dan gue harap teman-teman ngerti ya. Ini high-nya itu lebih rendah, dan low-nya itu terus lebih rendah. Nah, kayak gini lagi sideways ini udah nggak ada, ya nggak jelas gitu. Atas bawah. Nah, oke. Di sini gue kasih di grup ya, di grup VIP, itu udah gue kasih nih. Nah, ini itu list saham-saham yang lagi uptrend, teman-teman. Gue sebenarnya ini kenapa gue akhir-akhir ini baru gue keluarin, kan sebenarnya list di sini itu gue buat ngindarin aja, takut ada salah, gue malah jadi fitnah gitu. Karena ini list di sini itu agak mirip dengan salah satu sekuritas ya, sekuritas yang maintenance nasabahnya juga pakai list kayak gini. Itu gue nggak pengen apa sih namanya, orang salah persepsi gue niru dia. Enggak, teman-teman, gue ada algoritma gue sendiri, dan emang gue belajar dari beliau, tapi algoritma gue beda, dan ada saham yang di sini itu ada yang sama, ada yang enggak gitu. Karena emang algoritma gue itu gue belajar dari dia, dan gue ketemunya itu. Oke, nah makanya tuh gue nggak pernah keluarin pas awal-awal kemarin, tapi akhir ini market lagi enak, terpaksa gue harus keluarin dan benerin mindset teman-teman tuh, trading tuh saham-saham yang ada di sini aja gitu, di sini aja. Nah, jadi yang saham yang di sini itu udah, ini sebenarnya ini udah gue kelompokin ya. Gue nggak akan masukin di sini sahamnya lagi fase downtrend, yang lagi yang kayak gini itu nggak ada gue masukin. Gue masukin. Yang ada masuk di screener gue, yang ada di list gue, itu cuma saham-saham yang lagi uptrend atau lagi minimal lagi sideways. Nah, kalau dia lagi uptrend kayak gini ya, nah ini rally ini dia lagi mainnya itu lagi di atas resisten. Jadi resisten ini dia sebagai supportnya gitu. Nah, contoh ini kan coba lihat resisten kan dijebol lebih tinggi dari harga lebih rendah dari harga close-nya kan. Berarti ini lagi ya yang angka-angka di resisten ini dia itu jadi supportnya sementara dulu, karena ini sahamnya lagi rally, biarin aja, maksud gua ya udah biarin aja di jalan dulu gitu. Nah, kalau yang Regis ini kita udah ada, ternyata ini udah mau balik dulu nih, entah dia dari naik gitu kan, fase naik dia mulai balik arah ke fase sideways dulu gitu, dan sideways-nya ini sideways down gitu. Nah, mulai dari sideways up ada sideways down. Nah, sideways up itu seperti apa, dan sideways down seperti apa, ntar gue liatin di chart ya. Nah, kemudian di sini saham sideways. Nah, saham sideways ini cara mainnya beli dekat-dekat support, ya kan, support 1, support 2 gitu ya. Dia beli dekat-dekat sini, jualnya dekat resisten gitu. Selagi dia belum jebol resisten, belum masuk di screener yang breakout ini ya, tengah rally. Nah, gue coba jelasin deh biar lebih ngerti. Oke. Terus ya. Mana nih? Kami broker. Ini aja lah. Tampil ya. Oke. Layar gue tampil ya. Kami broker tampil ya. Oke. Nah, ini gue coba jelasin. Ini yang ada berdasarkan kita yang terakhir kemarin, gitu, teman-teman ya. Berdasarkan hari terakhir kemarin. Nah, saham yang apa sih namanya yang ada di sini, yang ada di sini itu biasanya itu ada sinyal buy di candlenya nih. Kalau ada hijau kayak gini, panah hijau ini berarti dia mulai buy itu dari sini, mulai breakout itu dari sini dia. Nah, lihat saham-saham yang mulai fase naik ya, coba lihat teman-teman. Ini dia ada sinyal buy di sini dan belum ada sinyal sell. Coba bayangin kalau teman-teman nge-hold dari yang hijau ini itu sampai di sini, dan akan ada sinyal sell ini, contoh DG gitu kayak gini situ. Nah, dia mulai itu dari sini terus berakhir di sini. Oke. Nah, kalau ternyata kita nge-hold itu ternyata di sini kita ternyata minus gitu kan, tapi ini sempat naik ya, dan kita juga sempat cuan di saham ini gitu. Nah, akhirnya terpaksa kemarin kita harus jual. Nah, coba lihat kita contoh STA.
Ada ya, udah gue ajakin masuk juga JJS hari Kamis tuh. STA ada, silahkan dicek. Nah, coba lihat STA tuh mulai dari sini nih. Tuh, ini mulai fase naiknya itu dari sini. Tuh, mulai breakout tuh dari sini. Nah, di sini itu tuh dia low, high. Nah, di sini turun lagi dan di sini mulai di breakout ya. Nah, mulai breakout tuh di sini. Nah, mulai beli itu di sini. Dan biasanya ada tuh kalau di grup gue bilang kan, sorry. Nih, in gitu. Kayak ini saham apa? SLC, Bufin, TNCA. Itu baru masuk kemarin gitu ya. Nah, coba lihat yang hari ini hari apa nih? 14, tanggal 14 tuh Kamis ya. Tuh, in BBYB. Oke, kita coba lihat chart BBYB. Tuh, gue mulai dari sini, in BBYB dan langsung hari Jumatnya langsung direspon ya. Dan kita udah profit. Nah, kenapa nggak gue bilang masuk dari sini gitu? Kalau menurut gue terlalu cepat kita masuk di sini. Kenapa sih terlalu cepat? Karena di sini gue belum yakin gitu, belum yakin BBYB ini mulai masuk. Tapi di sini juga ada kita mulai JJS tuh udah gue masukin dari sini. Mulai dari sini tuh udah gue masukin JJS-nya. Kalau menurut gue bakal break nih BBYB. Ternyata benar di sini. Nah, tapi ini belum gue masukin ke list sampai BBYB karena gue belum terlalu yakin. Nah, pas di sini ya udahlah, kayaknya gue yakin ini harusnya break ini. Dan ternyata benar si BBYB. Kalau teman-teman ngelihat itu udah gue rekom, ya silakan hold gini BBYB ini. Atau mau di tradingin juga BBYB masih oke gitu. Dan nanti selnya kapan? Ketika nanti dia balik arah gitu, balik arah tren naiknya udah beres gitu. Nah, untuk terdekat gitu mungkin ya resistennya di berapa ini, di sini. Apakah itu targetnya akan nyampe semua, kita nggak tahu gitu. Kita bukan bandar, kita cuma ngikutin aja. Ya udah, even kalau paling nggak patokan aja gitu, patokan dia bakal ngarahnya ke sini gitu. Kalau udah deket-deket sini ya, kalau mau yang taking profit dulu ya silakan taking profitnya di daerah sini, karena kan ketika saham itu kita cukup jagain aja supportnya. Nggak usah tahu resistennya ada di mana, cuma nggak tahu, jagain aja supportnya. Anggap aja ini nggak ada gitu, anggap aja ini candle ini udah nggak ada, resisten nggak ada, biarin aja. Kalau seandainya kita selagi profit, biarin profit kita itu ngalir gitu, ngikutin aja tren, let the profit run gitu. Silakan ikutin aja selagi belum ada sinyal di sini readjust atau sell gitu. Dan gue akan bilang juga sebelum ini ada pembalikan arah, gue bakal bilang juga contoh kayak Raja. Ada kemarin gue bilang kurangin dulu posisi Raja gitu, karena apa, yang udah terlalu tinggi banget dan belum ada koreksi. Dan kita masuknya Raja dari mana? Dari sini loh. Gue inget JJS tuh di sini kita masuk. Wah, kayaknya Raja ini dia udah deket support dan mulai reject gitu, reject support. Ya udah silakanlah, gue bilang sore menarik gitu. Ternyata alhamdulillah direspon sampai kayak gini tuh. Dan gue juga bilang kan di grup nih, di sini terus nih kurangin posisi Raja. Ini kemarin ya, baru tanggal 15 ya. Kurangin posisi Raja, SSMS, Cepin, Agi. Gue bilang juga itu. Dan yang in ini berarti dia mulai menarik gitu. Kayak kemarin contoh SLC gue masukin, ini baru break nih, karena gue lihat di sini low, ini naik, ini turun lagi lebih tinggi dari yang ini, dan ini mulai breakout. Dan menurut gue di atas MA20 juga ya menarik gitu, menarik dengan resiko tetap terjaga yang di 134 ini. Kalau kita ya turun di bawah 134 ya terpaksa, dan kita gagal, kita harus cut loss. Nah, biasanya ada panah ini biasanya akan mulai naik ya, mulai naik gitu tanda-tandanya. Contoh kayak Same kan ini sempat service berapa kali kan, dan kita mulai beli lagi di daerah sini, baru gue masukin tuh di sini. Mulai gue masukin di list tuh di sini gitu. Ini ganggu banget. Oke. Ya, nah Bevin ya, TNCA tuh, TNCA juga ya mulai menarik menurut gua. Nanti yang ada di list gue ini akan gue terus pantau dan kirim ke teman-teman di grup VIP ya. Ini itu saham-saham yang bakal gue maintain gitu. Jadi gue nggak tinggal lepas aja, karena di sini gue ada istilah di sini buat ngecek portofolio gitu. Jadi saham-saham yang ada udah gue rekom itu gue tetap jagain gitu. Istilahnya kalau teman-teman emang lagi sibuk gitu ya, lagi sibuk apalagi nggak bisa pantau market kayak orang kerja apa tuh di kantoran gitu,
ya udah, kalau ternyata seandainya kayak ini sell the gig, ya udah sellnya emang besok, karena candle itu akan valid ketika closing, teman-teman. Nah, ketika closing, jadi gue emang share-nya sengaja gue nunggu jam market selesai udah beres gitu, baru gue share ini, silakan sell atau buy gitu, biar nggak terlalu panik gitu, dan candle juga udah valid gitu ya. Nah, ini bukan coba sedikit jelasin ya. Kan ada fase-fase tadi tuh, fase-fase akumulasi, ada fase-fase dia reakumulasi, dan juga ada fasenya dia mana ini ya. Tuh, akumulasi, reakumulasi, markup, dan ini markdown. Nah, ketika dia udah balik arah, itu harus disiplin. Kalaupun kita loss, sudah cut loss gitu, teman-teman. Karena gue ada, kalau yang nggak disiplin, kita ada beberapa yang kemarin gue udah keluar sinyal, dan gue sempat beberapa kali, dan yang nggak ada di list ini ya, terutama yang nggak ada di list ini, itu ya udah nggak usah di hold lagi gitu, cuma buat tektokan aja. Contoh kayak Empo ya, gue ingetin Empo. Nih, Empo itu ada keluar sinyal sell di sini, tapi tetap gue tektokin gitu. Tektokin tetap gue rekom, di sini gue rekom, di sini gue rekom JJS, di sini gue rekom JJS, di sini udah nggak lagi, di sini udah nggak gue rekom lagi JJS. Oke, sini artinya apa? Ketika yang nggak ada di tabel ini dan tetap gue rekom di grup, itu teman-teman cuma SOS aja, sell on strength, cuan jual, cuan jual, cuan jual. Dan kebiasaannya kalau udah keluar nih si sinyal merah ini, saham bakal turun, teman-teman ya. Dan yang ada di sini tuh biasanya yang nggak ada, yang ada sinyal sell kayak gini biasanya akan cenderung turun makin dalam, makanya disiplin gitu menurut gua ya. Contoh kedua, MRT itu di sini sinyal sell nih. Nah, gue suruh besok, gue ajak besoknya udah sell MRT, sempat dikasih naik kan tuh, pas hijau tuh, hijau naik, dikasih naik tuh sempat, silakan jualan gitu. Nah, coba bayangin kalau teman-teman nggak mau sell, dan tuh lihat fase dia di sini di distribusi dan di breakdown kemarin tuh, lumayan loh minusnya. Orang yang nggak disiplin itu akan modalnya akan terus tergerus, teman-teman. Makanya disiplin itu penting. Makanya gue di sini bikin AFL ini biar teman-teman coba ngikutin gue aja gitu. Dan di sini tuh gue pantau kok, nggak ada satupun yang miss dari sini. Gue tetap ikutin. Nih contoh ini ya, breakdown gini tuh, coba lihat nih. Nah, kalau udah fase kayak gini, nah sebetulnya naik kan. Nah, udah fase breakdown, udah selesai gitu. Nanti ini akan turun lagi gitu. Biasanya akan turun lagi. Nih, dia mulai naik tuh dari sini tuh, ada sinyal beli, dia naik, dia sempat sideways dulu, terus nah mulai naik lagi. Nah, di sini udah mulai sinyal sell nih. Turun lagi. Ini arahnya kemana? Arahnya ke supportnya sini. Kan lumayan ini. Kalau kita sell di sini, anggaplah sell di sini, nanti ternyata toh di sini dia mantul, kita hemat, teman-teman. Hemat uang. Kita tinggal beli lagi aja dekat sini. Gitu. Coba gue liatin ya, saham-saham yang dia breakdown dan orang nggak mau jual nih. Contoh ini saham yang breakout dan ini saham yang breakdown. Nah, yang masuk di list gue itu, yang di breakout itu, biar nggak salah kaprah ya, karena emang gue tadi udah bilang di grup di awal tadi, itu emang mirip sama di sekuritas lain ya. Dan itu algoritmanya ini gitu. Dia masuk di screener dia itu juga berdasarkan breakout, saham breakout. Nah, dan di sini emang gue masukin berdasarkan yang sahamnya emang lagi breakout gitu. Ketika dia breakout, gue masukin gitu, dan sesuai dengan kriteria gue. Kalau nggak kriteria gue nggak sesuai, nggak bakal gue masukin juga. Kayak Pani gue nggak bakal masukin, karena apa? Nggak ada bid offer ini coy. Sebenarnya oke nih dari sini, oke nih gitu si Pani, tapi nggak ada bid offer. Kalau kita satu grup masuk, ya arah terus si saham bisa. Kalau gue nggak masuk gitu, karena volatilitasnya kecil gitu. Bentar. Ini bantu di mute dulu Pak Dede, yang satu ada yang bocor mic. Nah, ya, sorry. Nih contoh STAA ada kan, tebik itu kita beli di sini ya, ada chartnya di chatnya di grup, pas lagi merah nih dekat support, bilang udah coba beli tebik gitu, spekulasi buy, dan benar sampai saat ini dia malah breakout lagi, dan benar-benar sih lanjut nih ke 3080 si tebik ini. Menurut gue ya masih menarik. Nah, kayak gini nih, uptrend gitu, saham-saham lagi uptrend, ini kita bisa hold gitu, hold dan tradingin.
kalaupun gue ngasihnya di jam market, ya kalau mau di tradingin juga masih oke gitu. Saham-saham yang lagi uptrend, kalau kita tradingin, scalpingin, potensi untuk kita cuan lebih gede, teman-teman. Nah, makanya di sini, daripada fokus di saham-saham lagi downtrend gitu, trading saham downtrend itu potensi kita untuk kalah itu buat kita loss itu lebih gede dibanding saham-saham yang lagi uptrend. Saham-saham yang lagi uptrend atau downtrend ya ada di list ini gitu. Fokus aja di sini, nggak usah ribet-ribet gitu. Good gitu ya. Good ini belum menarik ya. Nah, kita beli di sini, ya ternyata dia breakdown di sini. Oh, gue nggak ada di list good gue, karena menurut gue juga belum nggak terlalu menarik ya. Nah, CMA ini menurut gue agak menarik sih, agak menarik. Tapi gue masih nunggu dulu. Cukup menarik dengan harga sekarang. Gue pengennya sih ini kayaknya double bottom nih. Tapi masih gue wait and see dulu, tunggu dulu. CMA menarik gitu. Nah, ini yang saham-saham breakdown ini nanti gue liatin dulu dan baru nanti setelah gue liatin itu baru gue masukin ke screener, ke list yang ini, ke list yang di sini yang gue share ke teman-teman. Dan emang biasanya saham-saham breakout itu akan mulai fase naiknya gitu. Nih, Bevin ini gue masukin karena dia tuh, coba lihat, dia breakout juga sini tuh, double bottom nih, W. Nah, ini breakout nih, neckline di sini breakout tuh. Biasanya mudah-mudahan sih lanjut sih di Bevin. Tuh, Palem belum gue masukin tapi menarik. Ya, coba lihat yang gue tadi coba mau ngasih tahu kan, saham-saham kalau teman-teman nggak disiplin sell gitu ya. Nih, turun bakal lebih hancur lagi. Tuh MRT. Tuh sinyal sell keluar, dia akan terus lebih turun lagi. Tuh bell yang nggak disiplin, di sini breakdown, langsung ARB berjilid dan belum boleh dibeli lagi. Nanti ST, ya ST di sini keluar. Dan sempat rekom tuh di sini, sempat naik tinggi kan. Ini nggak open sama hack itu kalau nggak salah dia mulai ada goyang-goyang tuh di sini. Masih bisa jualan, masih cuan. Tapi ini apa sih namanya? Ya udah, kayak gini beres gitu, gak usah di hold lagi dan gak ada di tabel gue juga karena volatilitasnya kecil gitu. Nah, Waskita nggak ada di tabel gue, satu-satunya konstruksi yang nggak ada di tabel gue. Tuh, land, coba lihat pas keluar breakdown turun terus gitu. Nih, nah ini contoh nyata ya. Enak di land ini ngelihatnya kalau yang kayak gini tadi. Nah, ini ya, kelihatan siklusnya ya. Akumulasi, reakumulasi, distribusi, markdown, redistribusi, distribusi lagi gitu ya. Nih kelihatan jelaskan. Ini fase dia mau naik gitu ya. Di sini akumulasi lagi, markup terus ya. Ini mulai goyang-goyang, reakumulasi gitu ya, naik lagi, reakumulasi lagi, naik reakumulasi. Nah, di sini dia ada fase kelihatan banget jelas ya. Sama nggak gambarnya? Tuh sama ya, distribusi mulai markdown. Nah, hancur habis selesai. Orang yang nggak disiplin keluar di sini ketika ada sinyal sell, pasti portonya lagi minus sekarang dan masih mau hold terus. Nah, yang kayak gini, ketika fase yang kayak gini, kenapa nggak Anda investasi nggak untung-untung? Ya karena saham yang fase lagi turun di hold, ada di portonya. Itu ya, mindset, aku bilang tadi, mindset itu paling penting 80% gitu. Mindset yang kalau udah bener, ya udah, even cut loss ya cut loss, hilang ya hilang, kalah ya kalah gitu, selesai. Gitu ya. Kalau lagi apa sih namanya? Lagi naik pasnya di hold, ya silakan mau di hold, mau di tradingin juga masih oke. Yang kayak gini kan kita tektokin juga masih cuan gitu. Pas kayak gini ada nggak kita masuk rekom lagi di land? Nggak ada, belum ada gue masukin lagi di land. Tuh, udah selesai, pasnya selesai. Kita turunnya, tahu teman-teman tahu ini turunnya kemana? Arah turunnya kemana? Tahu teman-teman? Tahu nggak? Bakal kemana turunnya? Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Ini naik sampai sini nggak ada yang tahu. Tapi minimal maksud gua, ketika ya, tuh ada patokan nih, udah breakout nih gitu, udah boleh hold nih, gitu. Selagi belum ada sinyal sell, ya udah ikutin aja, let the profit run. Nah pas di sinyal sell, oke, berarti fasenya sudah beres, fase markupnya udah beres gitu, saatnya distribusi selesai, nggak usah ditoleh-toleh lagi saham-saham yang lagi turun gitu. Kalau emang dia lagi turun, ya udah selesai, nggak usah ditoleh-toleh. Jeskai, mungkin ada, waduh gocap ya, asum,
Nih, coba bayangin. Ini dia ada apa sih namanya? Sinyal buy. Tapi ternyata di sini di breakdown nih. Di breakdown. Jual. Nih, bayangin kalau orang yang nggak disiplin, lah di sini kita beli gitu. Dan jual rugi lah di sini. Karena ada juga emang sinyal ini enggak 100% benar karena kan yang gerakan ini bukan berdasarkan chart, berdasarkan permintaan penawaran pasar. Itu yang jadi di tanda kutip dulu teman-teman ya. Permintaan dan penawaran pasar yang gerakin harga ini bukan berdasarkan chart, bukan. Chart itu hanya menggambarkan aja gitu. Tapi tetap chart ini digambarkan dari perilaku pasar gitu. Ketika udah ini di sini tekanan jualnya udah mulai itu, ya udah terpaksa saya harus jual rugi. Mohon maaf saya rugi gitu. Tapi saham gini gue gak bakal rekom sih, gak bakal gue rekam saham-saham kayak gini, dan gak ada di list gue tuh, gak akan pernah ada kayak gini. Tuh, even cut loss udah cut loss aja, gak usah lagi di hold, relain gitu. Berapapun minusnya jual. Tuh, berapapun minusnya jual. Kita nggak tahu bawahnya kemana. Tuh tidur 50. Tuh the gig ya. Ini yang ada the gig, jangan lupa jualan ya. Udah beres nih. Itu jualan dulu. Nanti kalau seandainya dia balik arah lagi, kita beli lagi. Ada waktunya ya, ada waktunya. Saya juga ada nih. Besok Senin gue jual. Salah, gue ya udah terpaksa cut loss, ya udah cut loss. Itu cut loss ya cut loss gitu, nggak masalah. Medco pas di sini ya breakdown gitu, ya udah jual, gue jual gitu. MNCN ya breakdown, Pewon ini dari sektoral juga udah jelek gitu. Nah, tuh BMAS ya, gue lihat udah ada sinyal merah, itu biasanya akan turunnya lebih dalam lagi. Tuh lihat DSNG pas ada sinyal merah kan turun lebih dalam, makanya disiplin aja. Saya disiplinnya udah ngikutin robot itu aja berdasarkan apa sih namanya algoritma itu aja. Tuh coba lihat Antam ya, sebenarnya di sini kenapa nggak gue masukin ke list gue, pas di sini dia ngebikin base. Gue wait and see dulu nih, sebenarnya kan tradingnya tektokin cepat tuh, kita jagain aja 1700 di break langsung buang, pasang yang ke saham-saham kayak gini yang lagi downtrend ya. Kalaupun saya rekom gitu, ini yang nggak ada di list ini ya, yang nggak ada di list ini, itu teman-teman pasang namanya stop order ya, stop order. Ada automatic order, jagain. Ini 1700 tuh ada dibilang di grup juga kan, 1700 break jual ya. Coba lihat kalau nggak disiplin. ARB 2 hari lumayan loh. 1700 hemat, padahal kita sini tuh area-area support kan, yaudah kita beli aja dikit ke sini, jual sini, beli jual situ, spekulasi. Tapi ternyata dia masih mau turun kenceng, ya udah beres, selesai. Antum nggak usah hold lagi ya. BMRI banking jangan dulu tuh, makanya gue belum ada masukin banking itu, masih ngeri tuh. Coba lihat tuh, BBHI masih turun terus, BNI, MDKA breakdown tuh, coba lihat dari sini. Kita beli sini, coba bayangin yang nggak disiplin jual di sini sampai kayak gini minus, ini yang mau di hold, waduh bahaya teman-teman. Kita tuh ngehold yang saham lagi naik gitu, tuh ya bahaya nih, bandingin dengan saham yang emang lagi naik tuh ya. STAA di sini ngehold sampai sekarang 13.000 1.300 tuh. Kalau masih kan ini sideways nih. Nah, nih lihat ya, kalau nih dia di sini lagi fase apa gitu. Ternyata dia di breakout. Ya udah beli lagi aja, nggak apa-apa ya, masih oke kok. Tuh. Tuh breakout ya. Masih bisa ada potensi untuk naik lagi nih. Tinggal kita jaga support aja. Nah, sekarang ada mungkin yang nanya, "Mas, ini resisten ini berapa?" Gak usah pusing gitu. Saham naik kok nanya resisten, kayak orang susah. Lu mau cuan banyak nggak? Itu aja. Kalau saham lagi naik gitu, nggak usah nanya resisten, lu tanya support. Jaga resiko di berapa, Gak usah buru-buru taking profit. Ini saham lagi naik, lagi gini, udah diemin aja, biarin profitnya jalan gitu. Yang dijaga itu supportnya. Even ya kalau udah kayak gini nih, nggak sesuai ternyata dengan prediksi kita, ya udah jaga ini 12.30 di break ya, silakan jualan, atau nanti gue bilang di grup kurangin posisi. Contoh kayak yang udah gue bilang kurangin posisi kan SSMS tuh. SSMS kan kita udah masuk dari sini nih, tuh kurangin dulu posisi boleh gitu, karena ini kan apa sih namanya, sempat
dibanting tuh wah kayaknya nggak kuat menurut gua. Udah kurangin posisi nggak apa, tapi kurangin posisi artinya masih boleh hold ya, masih ada barang ya. Kalau ibarat punya 100%, kurangin tuh kayak 20%, 30%, silakan nikmatin dulu cuannya, nikmatin cuannya dulu. Karena apa? Kita nggak tahu ternyata emang udah beres di situ, dan kalaupun kita ternyata udah balik arah, kita udah nikmatin profit ya. Profitnya sempat kita rasain di atas, sempat kita jual, anggaplah 50% tuh udah sempat kita nikmatin. Kalau ternyata dia naik lagi, dan bakal gue bilang lagi di grup, silakan beli gitu. Gue bakal bilang kok di grup, gue bakal bilang, ini silakan beli lagi. Ya udah beli lagi aja, tinggal tambahin averaging up. Nah, gitu teman-temannya, yang ada itu averaging up, jangan averaging down. Gue nggak suka sih averaging down, karena apa? Ketika averaging down, resiko bahkan lebih tinggi. Gitu. Tuh ya, Same. Masukkan dari sini kita. Naik kan. Good, enggak dulu. Nah, coba deh dari yang list deh. Tuh STAA ya. Masih oke. Tapi kita belinya dari sini. Same, SLC baru beli, Bevin, TNCA kayaknya baru mau mulai, tapi tetap kita jaga resiko ya. Nah, kalau saya kayak gini kan dia habis downtrend nih teman-teman ya. Tuh, downtrendnya panjang banget ya. Tuh, mulai sinyal sell kan di sini, dan baru mulai sinyal buy lagi di sini. Dan bisa aja fake dong, bisa aja salah dong. Nah, kita tetap jaga resiko. Gitu. Nah, udah, selagi belum gue bilang sell, ya masih boleh di hold gitu. Atau kita mau tektokan tiap hari juga nggak masalah. Semua tuh masih cuan juga. Karena ketika saham yang lagi fasenya naik, kita tektokin, itu potensi cuannya akan lebih gede, teman-teman. Gitu. Nih, kayak saham film, yang nggak usah nanya resisten film di mana. Ngapain kayak orang susah. Tuh, sinyal buy. Belum aja sinyal sell, ya udah biarin aja. Ngapain mau sell-sell? Ya kayak gini, tapi kayak gini kan gue bilang kenapa kurangin posisi, karena ini tapi masih boleh hold nggak? Boleh, tapi gue bilang kurangin posisi dulu, nikmatin dulu cuannya gitu, nikmatin dulu cuannya, karena kita nggak tahu kalau ternyata mungkin aja ini 700 itu ternyata peaknya dia gitu, emang high-nya dia gitu. Dan kalau kita nggak mau jual sama sekali, ya ketika ternyata balik arahnya, ya anggap aja balik arahnya ke 400, pasti nyesek dong. Kita nggak nikmatin jual di sini, pasti agak nyesek dong. Wah, kenapa gue itu nggak jual ya? Kenapa nggak jual dulu? Tahu gitu, tahu gitu mau loginya mulai keluar. Tahu gitu gue jual sini ya, tahu gitu gue gini ya. Makanya gue nggak mau itu. Gue bilang ya udah nikmatin dulu cuannya kayak gini, karena kan mulai ke area-area sini juga, ke area supportnya kan lumayan jauh ya. Apalagi kalau doji ini biasanya candle pembalikan arah gitu. Ya, yang lagi, oh ya gue lupa bilang, ini saham yang lagi breakout atau lagi rally ini, dia potensi naiknya akan lebih tinggi teman-teman ya. YBYB masih oke nih. Esta nih kurangin, gue bilang kan jual nih, karena ini lagi RI reg isu ya, jadi reg isu udah beres. Gue lupa tanggal berapa, kayaknya udah beres nih, gak usah dipunya lagi, kita jualan aja ya. Karena udah selesai juga. Cepin tuh reduce, berarti dia ini kan dia lagi naik nih. Nah, di fase ada dia sideways nih. Nah, sidewaysnya ternyata dia pas naik, dan kemarin itu ternyata dia baliknya ke arah bawah gitu. Nah, ini sideways up, ternyata balik ke arah jadi sideways down. Nah, sideways down ini ya mungkin yang udah punya posisi kurangin dulu gitu. Boleh jualan dulu gitu sedikit. Nanti masih boleh di hold nggak? Boleh. Nanti kita coba lagi ngelihat dia mantul nggak di support ini. Kalau dia ternyata mantul, ya kita beli lagi di dekat-dekat sini. Ya udah kita tinggal ngikutin aja, karena kan si Cepin juga masih lagi uptrend ya. Jadi nyantai aja gitu. Selagi belum ada sinyal sell ya nyantai aja gitu. Tuh coba lihat INDF masih oke nih, masih sideways. Unilever masih sideways di situ-situ aja. Ini Temas dia masih sideways ya. Gua rasa sih Selasa mungkin naik. Gue pengen beli Temas karena ini masih uptrend banget. Tuh, masih uptrend banget ya, belum aja sinyal sell. Menurut gue sih Selasa naik sih masih ini. Menarik sih. Agi ya kurangin posisi dulu ya, kita ada beli di sini ya udah kurangin posisi dulu. Nanti kita deket-deket support kita beli lagi. Ada fasenya, semua itu ada fasenya. Jadi di saham itu semua ada fasenya. Nah, fasenya itu yang kayak gini tadi, ada akumulasi, ada markup, distribusi, markdown. Nah, tinggal kita ngikutin aja, konsisten di sini aja. Orang yang akan terus rugi di saham adalah orang yang nggak tahu dia siklusnya lagi apa gitu.
lagi ternyata fastnya lagi turun dan masih di hold, itu bahaya. Itu kenapa portonya nggak tumbuh-tumbuh gitu. Kalau teman-teman mindsetnya udah ini mindsetnya kita benerin bareng-bareng, ngikutin apa sih namanya plan saya di yang kayak gini, ya udah silakan ikutin aja. Dan ini saham di sini gue kawal kok. Ini sahamnya biasanya ini sahamnya lagi uptrend gitu. Nah minimal kayak lagi sideways kayak gini. Nah ISAT kayak ini. Nah ISAT kan masih menarik, belum ada sinyal sell nih. Nah lihat nih deket-deket sini nanti dia mantul nggak nih hari besok nih. Kalau seandainya di breakdown ya, biasanya nih sell nih, di sinyal sell pasti di sini. Berarti beres, kita swing di ISAT-nya beres gitu. Mayora lagi sideways juga, tapi dia secara minor dia lagi downtrend, ini belum gue rekom juga. Tower masih oke ini. Heal, Avia juga oke banget tuh. Jadi ini lagi sideways semua nih, lagi sideways. Nah kalau lagi sideways, cara mainnya beli dekat support, jual dekat resisten, beli dekat support, jual dekat resisten, itu akan lebih apa sih namanya, lebih profit gitu ya. Kalau kita nge-hold terus ya kita nggak akan ngerasain profitnya. Nah yang bisa di hold itu yang saham lagi rally nih teman-teman, yang rally atau sorry ada gangguan ya? Halo? Oke. Sempat keputus tadi, Dim. Sempat Oke. keputus tadi. Siap. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, mungkin itu aja materi dari gua. Kita langsung apa sih namanya, diskusi aja ya. Kalau ada yang ditanya-tanyain silakan. Kalau menurut gua materinya udah beres, dan kalau mau diskusi ya silakan, ada pertanyaan silakan. Gua harap sih materi gua teman-teman bisa ngerti ya. Yang belum ngerti ya nggak apa-apa, silakan tanyain aja. Karena di sini yang gue tekenin itu psikologi sih. Jadi kenapa orang banyak yang lost dan portonya nggak tumbuh-tumbuh ya, karena yang di hold itu sama lagi turun gitu. Fasenya lagi fase downtrend, fasenya lagi distribusi. Kenapa di hold gitu. Nah, ketika udah memang lagi dia fase naik ya kita hold gitu. Yang boleh di holdnya lagi fasenya fase naik. Oke. Gue stop share dulu. Oke.